Presiden adalah pemimpin negara yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem presidensial, termasuk negara Indonesia yang juga menganut sistem tersebut. Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni pre yang berarti sebelum dan sedere berarti menduduki. Kata presiden secara umum dapat diartikan bahwa presiden adalah kepala negara dari satu negara yang mempunyai sistem pemerintahan republik presidensial, baik dipilih secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang presiden dibantu oleh orang lain, yakni wakil presiden. Jabatan wakil presiden berada satu tingkat lebih rendah di bawah presiden. Pemilihan presiden secara langsung di Indonesia. Terkait dengan pemilihan pemimpin negara di Indonesia, awalnya pemilihan presiden oleh rakyat tidak dilakukan secara langsung. Namun tidak ada penjelasan sistematik mengenai peralihan sistem demokrasi langsung kepada demokrasi perwakilan. Hal ini merupakan salah satu cacat sistematik perubahan Undang-Undang Dasar 1945, seperti dikutip dari situs resmi Perpustakaan Mahkamah Agung. Mulai tahun 2004, rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pemilihan presiden dilakukan selama 5 tahun sekali, dan hingga saat ini negara Indonesia sudah dipimpin oleh 7 orang presiden. Inilah biografi singkat Presiden Indonesia. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau adalah putra kedua dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayahnya adalah seorang guru agama dan ibunya berasal dari keluarga bangsawan Bali. Soekarno menempuh pendidikan di HBS Hogere Burger School di Surabaya dan kemudian melanjutkan studinya ke THS Teknise Hoge School di Bandung. Di sana, ia bergabung dengan organisasi Budi Utomo yang kemudian melahirkan semangat nasionalisme dan kecintaan pada bangsanya. Pada tahun 1927, Soekarno bergabung dengan Organisasi Pergerakan Nasionalis Partai Nasional Indonesia, PNI, dan dipilih sebagai Ketua Umum pada tahun 1929. Soekarno kemudian diasingkan ke ND, Flores oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1934. Di sana ia bertemu dengan Fatmawati, seorang putri bangsawan dari Jawa Tengah yang kemudian menjadi istrinya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno memimpin Indonesia selama lebih dari 20 tahun dan menjabat sebagai presiden sampai tahun 1967. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia mengalami berbagai peristiwa penting, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan pembentukan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Namun, pada tahun 1965, Soekarno menghadapi kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto yang kemudian mengambil alih kekuasaan dan menumbangkan rezim Soekarno. Soekarno meninggal dunia pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Kompleks Makam Nasional di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Meskipun telah meninggal, namanya tetap dihormati dan diingat sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Bapak Bangsa. Soeharto. Soeharto adalah mantan Presiden Indonesia yang lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah. Soeharto mengawali karir militer pada tahun 1940 dengan bergabung dengan KNIL Koninklijk Nederlands Indische Leger, pasukan kolonial Belanda di Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ia bergabung dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan mengambil bagian dalam berbagai operasi militer. Pada tahun 1965, Soeharto menjadi pemimpin TNI yang mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno setelah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh kelompok sayap kiri. Soeharto kemudian menjadi pelaksana tugas presiden dan memerintah Indonesia selama 32 tahun dari tahun 1967 sampai 1998. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan dan stabilitas politik. Ia berhasil mengembangkan berbagai proyek pembangunan nasional seperti pembangkit listrik, jalan raya, pelabuhan, dan pembangunan pabrik-pabrik besar yang dikenal dengan istilah pembangunan 5 tahun dan pembangunan terpadu. Namun, selama masa pemerintahannya, Soeharto juga dikenal karena kebijakan-kebijakan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan. Sebagai akibatnya, pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya sebagai presiden pada tahun 1998. Soeharto meninggal dunia pada tanggal 27 Januari tahun 2008 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan. Meskipun kontroversial, namanya tetap diingat sebagai tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia. B.J. Habibie. Baharudin Jusuf Habibie, atau yang lebih dikenal dengan nama B.J. Habibie, adalah seorang insinyur dan politisi Indonesia yang lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak ketiga dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ra. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menempuh pendidikan di RWTH Aachen University di Jerman, di mana ia belajar teknik penerbangan dan memperoleh gelar doktor dalam bidang teknik penerbangan pada tahun 1965. Setelah menyelesaikan studinya, ia bekerja di perusahaan pesawat terbang Jerman, Messerschmitt Bölkow Blohem MBB, dan kemudian bekerja di bawah Konrad Adenauer Foundation di Jerman. Habibie kembali ke Indonesia pada tahun 1974 dan diangkat sebagai Direktur Teknik di Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Ia berperan dalam membangun industri pesawat terbang nasional dengan mengembangkan pesawat CN-235 dan N-250, serta membawa IPTN menjadi perusahaan yang sukses di tingkat internasional. Pada tahun 1998, setelah pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, Habibie diangkat sebagai Presiden Indonesia. Selama masa pemerintahannya, ia mengambil berbagai kebijakan reformasi politik dan ekonomi, termasuk menghapus ketentuan Undang-Undang Keamanan Nasional (KUHP) yang memberikan kekuasaan yang luas kepada aparat keamanan, serta menghapus pemberian subsidi kepada sektor-sektor tertentu yang tidak efisien. Habibie juga dikenal karena kebijakan-kebijakannya yang mendukung otonomi daerah, mengakui keberagaman budaya, serta memperkuat hak asasi manusia dan kebebasan pers. Ia juga memerintahkan penyelidikan atas kejadian tragedi Semanggi I dan II pada tahun 1998, yang menewaskan beberapa demonstran. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 1 tahun dari 1998 sampai 1999. Setelah itu, ia kembali ke kehidupan akademis dan bekerja di berbagai lembaga internasional, termasuk sebagai anggota Dewan Kehormatan World Future Society. Habibie meninggal dunia pada tanggal 11 September tahun 2019 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata,
Jakarta Selatan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, adalah tokoh muslim dan politisi Indonesia yang lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia adalah putra keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Wahid Hashim dan Solihah. Gus Dur merupakan tokoh penting dalam gerakan Islam moderat di Indonesia dan memimpin Nahdlatul Ulama, NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, dari tahun 1984 sampai 1999. Ia juga mendirikan berbagai organisasi Islam lainnya, seperti Yayasan Wakaf Paramadina dan Institut Studi Islam dan Sosial ISIS di Jakarta. Selain itu, Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam perjuangan demokrasi di Indonesia. Ia memimpin Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tahun 1998 dan terlibat dalam proses reformasi politik yang menggulingkan Soeharto dari kekuasaannya sebagai Presiden Indonesia. Gus Dur menjadi Presiden Indonesia yang keempat pada tahun 1999 setelah terpilih secara tidak langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selama masa pemerintahannya, ia mengambil berbagai kebijakan reformasi politik, termasuk mengurangi kekuasaan militer, memperkuat hak asasi manusia dan kebebasan pers, serta meningkatkan otonomi daerah. Namun, kebijakan-kebijakan Gus Dur seringkali dihadapi dengan penolakan dari golongan tertentu, termasuk dari kalangan militer dan politisi. Ia dijatuhkan dari jabatannya sebagai presiden oleh MPR pada tahun 2001 setelah dianggap gagal memimpin pemerintahan dan mendapat kritik keras dari berbagai kalangan. Setelah pengunduran dirinya sebagai presiden, Gus Dur kembali aktif dalam gerakan Islam moderat dan memperjuangkan perdamaian di Timor Leste dan Aceh. Ia juga tetap aktif dalam kegiatan akademik dan sosial, termasuk sebagai anggota Dewan Penasihat Yayasan Wakaf Paramadina. Gus Dur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta dan dimakamkan di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Meskipun kontroversial, namanya tetap diingat sebagai tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang berperan dalam perjuangan demokrasi dan perdamaian di Indonesia. Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri adalah politisi Indonesia yang lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1947 di Yogyakarta. Ia adalah putri dari Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno. Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 sampai 2004, menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai presiden di negara itu. Megawati memulai karirnya di bidang politik pada tahun 1987 ketika ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tahun 1993, ia terpilih sebagai Ketua Umum PDI setelah kematian mantan Ketua Umumnya, Surjadi. Namun, pada tahun 1996, ia dicopot dari jabatannya oleh pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1999, setelah jatuhnya rezim Soeharto, Megawati kembali menjadi Ketua Umum PDI dan memimpin partai tersebut dalam pemilu yang diadakan pada tahun yang sama. PDI kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membentuk koalisi yang mendukung pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2001, Megawati terpilih sebagai Presiden Indonesia setelah Wahid dijatuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selama masa pemerintahannya, Megawati mengambil berbagai kebijakan, termasuk program peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan pengelolaan lingkungan, dan peningkatan hubungan dengan negara-negara tetangga.
Namun, pemerintahan Megawati juga dihadapkan dengan berbagai masalah, termasuk kekerasan dan konflik separatisme di Aceh dan Papua, krisis ekonomi global, dan krisis keamanan pasca serangan tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat. Selain itu, Megawati juga menghadapi kritik dari beberapa pihak karena dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi dan keamanan di Indonesia. Pada tahun 2004, Megawati kalah dalam pemilu presiden dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia tetap aktif di bidang politik dan memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang ia dirikan pada tahun 1999. Saat ini, Megawati masih menjadi salah satu tokoh politik terkemuka di Indonesia dan berperan dalam berbagai organisasi dan kegiatan sosial. Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono, biasa disebut SBY, adalah politisi dan mantan presiden Indonesia. Ia lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September tahun 1949. SBY menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode, yaitu dari tahun 2004 sampai 2014. SBY memulai kariernya di bidang militer sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada tahun 1973 setelah lulus dari Akademi Militer Nasional. Selama kariernya di militer, SBY mendapatkan berbagai penghargaan dan memegang berbagai jabatan penting, termasuk Kepala Staf TNI AD, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Pada tahun 2000, SBY memasuki dunia politik dengan bergabung ke Partai Demokrat, partai yang ia dirikan bersama beberapa rekannya. Ia kemudian maju dalam pemilihan presiden tahun 2004 dan berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan dukungan dari koalisi partai-partai yang kuat. Sebagai presiden, SBY menetapkan berbagai program untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk program pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan investasi asing, dan reformasi birokrasi. Selama pemerintahannya, ekonomi Indonesia tumbuh dengan stabil dan ia berhasil menyelesaikan beberapa masalah krusial di Indonesia, seperti krisis keamanan di Aceh dan Papua serta bencana alam. Namun, pemerintahan SBY juga dihadapkan dengan berbagai masalah, seperti krisis energi, korupsi, dan konflik sosial. Ia juga dikecam oleh beberapa pihak karena dianggap tidak cukup tegas dalam menangani beberapa masalah sosial dan politik di Indonesia. Setelah menjabat sebagai presiden selama 2 periode, SBY mundur dari politik aktif dan kembali ke dunia akademik dan sosial. Ia mendirikan Yayasan SBY dan dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari beberapa universitas di Indonesia dan luar negeri. Saat ini, SBY masih dihormati sebagai salah satu tokoh penting di Indonesia dan diakui sebagai salah satu presiden yang berjasa bagi negara tersebut. Joko Widodo. Joko Widodo, yang biasa disebut Jokowi, adalah politisi dan mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ia lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Jokowi memulai karirnya sebagai pengusaha di bidang mebel dan tekstil sebelum kemudian memasuki dunia politik. Ia terjun ke dalam politik pada tahun 2005 sebagai wali kota Solo. Selama menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi melakukan berbagai program inovatif seperti revitalisasi kawasan kota tua dan pengembangan sektor pariwisata, yang membuat kota tersebut menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia. Pada tahun 2012, Jokowi maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta dan berhasil terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Selama menjabat sebagai gubernur, Jokowi mengimplementasikan berbagai program seperti pembangunan transportasi massal, penataan kawasan kumuh, dan pengembangan sektor pariwisata. Pada tahun 2014, Jokowi maju sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden dan berhasil terpilih sebagai Presiden Indonesia. Sebagai presiden, Jokowi menetapkan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pariwisata dan investasi, serta pengembangan sektor pertanian. Ia juga melakukan reformasi birokrasi dan upaya untuk memperkuat pemerintahan daerah. Selain itu, Jokowi juga dikenal karena kebijakan populernya yang berpihak pada rakyat, seperti penghapusan subsidi BBM dan program Kartu Indonesia Sehat. Ia juga berhasil menyelesaikan beberapa masalah krusial di Indonesia, seperti konflik di Papua dan bencana alam. Meskipun memiliki popularitas yang tinggi, pemerintahan Jokowi juga dihadapkan dengan berbagai masalah, seperti korupsi, konflik agama, dan masalah hak asasi manusia. Namun, ia dianggap berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang inovatif dan berpihak pada rakyat. Saat ini, Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Indonesia dan dianggap sebagai salah satu tokoh penting di Indonesia dan diakui sebagai salah satu presiden yang sukses dalam membangun Indonesia. Itulah biografi singkat Presiden Indonesia. Semoga kedepannya Indonesia bisa lebih baik dan menjadi negara yang lebih maju. Terima kasih untuk kalian, jangan lupa subscribe dan juga like, komen, sebanyak mungkin. Ditunggu video selanjutnya di channel Belajar Bersamaku. Bye-bye.